Dan, Dani. Sayup-sayup terdengar suara seseorang memanggilku. Ketika aku sedang berbaring sambil mendengarkan musik dengan menggunakan headset. Saat ku lepas headset, suaranya sudah menghilang, entah kemana. Terdengar suara langkah seseorang mendekati kamarku. Aku sudah mengambil ancang-ancang dan menarik selimut. Pintu pun terbuka. Terlihat tangan seseorang sedang menggenggam daun pintu. Wajah yang nampak familiar muncul dari balik pintu. Ternyata ibu. Dan dari tadi dipanggil gak jawab. Omelnya dengan nada tinggi. Lengkingan suaranya bahkan menggetarkan kaca jendela kamar. Iya bu, tadi gak kedengeran. Lagi pakai headset. Balasku menyingkap selimut dan mengeliat di atas kasur. Pesenin sop kambing, ibu mau makan. Ya elah, kirain apaan? Bukannya dari tadi hujan bu? Emang udah berhenti? Belum. Kasianlah ojek online-nya hujan-hujan gini. Ibu terdiam sejenak, menyederkan punggungnya di pintu. Ya udah deh, mau bikin sambal aja. Masa makan cuma pakai sambal? Pakai ikan asin. Ibu langsung memotong ucapanku dengan senyuman licik. No, malam-malam goreng ikan, nanti aku gak bisa tidur. Ibu sudah tahu kalau indera penciumanku sangat sensitif. Aku bisa bersin-bersin jika mencium bau ikan asin. Apalagi letak kamar tidak jauh dari dapur. Asap bernuansa ikan pasti akan menyeruak ke dalam kamar. Baunya akan bertahan semalaman. Itu bisa membuatku tidak bisa tidur. Ya udah, aku pesenin sop kambingnya. Aku mengambil gadget dan membuka aplikasi ojek online. Ibu sudah pergi, duduk di ruang TV sambil menonton drama Korea. Sial, tidak ada yang mau mengambil pesananku. Wajar sih malam-malam dan hujan. Daripada mengambil pesanan yang tidak seberapa, lebih baik meringkuk di kasur. Aku beranjak dari kasur, pergi menghampiri ibu. Bu, gak ada yang mau ambil. Gak apa-apa, ibu mau bikin sambal sama ikan asin saja. Kenapa gak masak mie aja? Kan sama-sama berkuah. Lagi gak mau, balas ibu beranjak dari tempat duduknya, lalu pergi ke dapur. Kini, aku hanya bisa pasrah, membayangkan siksaan yang akan kualami sepanjang malam ini. Harapan satu-satunya hanya Amir, yang sedang main keluar. Aku coba menghubunginya untuk menitip makanan. Tapi dia tidak menjawab. Duh, anak itu, di saat situasi genting seperti ini, malah menghilang. Gerutuku dalam hati. Dari dapur terdengar bunyi pintu kulkas yang terbuka. Pasti ibu sedang mengambil bahan-bahan untuk membuat sambal. Tidak lama kemudian terdengar suara ulekan. Bagian yang paling menakutkan adalah ketika suara ulekan itu menghilang, berganti dengan suara percikan minyak. Cus, tuk tuk. Sudah pasti, itu suara ikan asin yang sudah masuk penggorengan, yang ditutup dengan penutup panci. Situasi masih kondusif. Sebelum ibu membuka tutup panci itu, kemudian bau ikan asin mulai masuk ke kamarku. Aku sudah mempersiapkan kain sarung untuk dijadikan penutup hidung, supaya bau ikan asin itu tidak langsung menusuk hidung. Beberapa menit kemudian, dan, teriak ibu dari dapur. Apa? Sahutku membuka sedikit sarung yang masih menempel di wajah. Sini, ibu memanggilku ke dapur. Aku tak habis pikir, apakah ibu sejahat itu membiarkan anak kesayangannya ini menghirup bau ikan asin.
Mungkin ibu sengaja agar baunya cepat hilang, jadi dihirup bersama-sama. Sudahlah. Dengan langkah terpaksa, aku berjalan perlahan ke dapur, melintasi asap yang mengepul di koridor menuju dapur. Bau ikan asin itu sudah mulai masuk melalui serat-serat kain sarung. Hidung ini sudah mulai gatal, menandakan akan bersin. Namun aku berusaha menahannya. Apa, Bu? Kalau bersin-bersin, mending keluar dulu. Duduk di teras sampai baunya hilang, ucap ibu. Ya kali, Bu. Terus kalau baunya gak hilang, masa aku tidur di teras terus sih? Balasku. Ya daripada bersin-bersin terus ganggu tahu. Siapa yang bersin sih? Bu, lihat nih anaknya, dah kayak ninja, biar gak bersin. Lah, tadi ada yang bersin. Salah dengar kali. Makanya, jangan kebanyakan hirup bau ikan asin. Jadi halusinasi. Hacim, hacim. Nah tuh, denger gak? Iya. Siapa yang bersin-bersin? Masa tetangga sebelah sih? Lagian ibu malam-malam goreng ikan asin. Hasim, Hasim. Nah tuh, muncul lagi, ucap ibu. Shh, diam dulu. Coba, Bu, diam. Hacim, hacim. Aku memejamkan mata, berusaha memfokuskan indera pendengaran. Mataku terbuka, lalu melirik ke arah ibu. Ibu sudah tahu maksud lirikanku. Suaranya dari kamar mandi. Ya, bisik ibu. Aku menganggukkan kepala. Kami berjalan pelan-pelan menuju kamar mandi dan berdiri di depan pintu. Hacim, hacim. Jelas sekali suaranya dari dalam kamar mandi. Aku menyalakan lampu, lalu mengangkat sedikit sarung yang masih menutupi sebagian wajahku hingga menghalangi pandanganku. Tangan kananku meraih daun pintu, sedangkan tangan kiri memegang sarung. Aku buka pintunya perlahan, lalu mengintip dari balik kain sarung. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Hacim, hacim. Suara itu kembali terdengar, entah dari mana asalnya. Aku terkejut, lalu mundur dengan cepat. Aku menjauh dari kamar mandi. Ternyata ibu sudah tidak ada di belakangku. Dia malah asik makan nasi panas, campur sambal dan ikan asin di ruang TV. Siapa yang bersin dan? Tanya ibu sambil mengunyah makanan. Gak tahu aku kesal. Lalu kembali ke kamar, berbaring di kasur, dan memasang headset dengan volume besar. Tidak lama kemudian, sayup-sayup terdengar suara motor di depan rumah. Sepertinya Amir sudah pulang. Aku beranjak dari kasur dan membuka pintu kamar. Amir berlari dari depan pintu menuju kamar mandi. Badannya sudah basah kuyup, kehujanan. Mir, sapaku ketika dia melewati depan kamar. Nanti kak, balasnya berlalu menuju kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Amir keluar dari kamar mandi. Aku sudah duduk di ruang TV bersama ibu. Ibu goreng ikan asin ya? Tanya Amir, yang masih menggunakan handuk untuk mengeringkan tubuhnya. Iya tuh, balasku dengan nada protes. Hahaha, Amir tertawa terbahak-bahak. Kenapa? Kasihan tahu itu si Canih. Canih? Iya, kuntilanak yang di atas kamar mandi itu. Yang aku pernah bilang rambutnya panjang sampai ke dalam kamar mandi. Oh, kenapa emang dia? Tanyaku. Gak suka bau ikan asin, bersin-bersin dia. Sama kayak majikannya. Balasnya sambil melirik ke arahku. Balasku melotot. Tiba-tiba lampu padam. Aku, Amir dan ibu ketakutan. Mana hujan semakin deras lagi. Kemudian kami bersembunyi di dalam kamar. Kami mendengar suara bersin-bersin
di kamar mandi. Tambah lama suara itu semakin nyaring. Bahkan suara itu menjerit. Aku memutuskan untuk menuju kamar mandi bersama Amir. Sesampainya di depan pintu kamar mandi, aku melihat cahaya hijau menyala. Amir pun mengatakan bahwa itu sesosok kuntilanak yang tidak menyukai bau ikan asin. Dan Amir berbisik kepadaku untuk membuka pintu belakang agar bau ikan asin menghilang. Kemudian aku menuju pintu belakang dan membuka pintunya, supaya asap keluar dan bau ikan asin menghilang. Kuntilanak itu tidak juga menghilang, bahkan semakin berwujud. Aku ketakutan. Kemudian Amir mengambil parfum melati milik ibu untuk disiramkan ke dalam kamar mandi. Dan tak beberapa lama, kuntilanak itu pun menghilang. Kemudian kami pergi ke dalam kamar menemui ibu. Di situ Amir mulai menjelaskan bahwa sosok kuntilanak itu memang penghuni kamar mandi. Amir juga bercerita bahwasanya dahulu pernah diganggu oleh kuntilanak itu, karena Amir tak sengaja menggoreng ikan asin tengah malam. Dan sekarang kami sudah mengetahui bahwasanya dilarang menggoreng ikan asin di malam hari.